Berikut prediksi ulangan tengah semester ganjil ekonomi kelas 10. Yang pertama, kata ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu aikos dan nomos. Kata nomos berarti jawabannya adalah aturan, yang C. Kalau nomos aturan, kalau aikos rumah tangga. Nomor 2. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Jawabannya A. Nomor 3. Bidang pembahasan ekonomi deskriptif adalah yaitu tentang pembahasan informasi fakta-fakta faktual mengenai masalah ekonomi. Contohnya tentang pengangguran, kemiskinan, jumlah kemiskinan, dan lain-lain. Nomor 4. Permintaan dan penawaran bahan kebutuhan sehari-hari merupakan contoh dari ekonomi mikro. Itu termasuk ekonomi lingkup kecil. Kemudian nomor 5, masalah yang tidak dibahas ekonomi makro adalah berarti yang kecil, yaitu tentang apa? Tentang kelangkaan. Jawabannya yang D. Nomor 6, jika semua kebutuhan masyarakat terpenuhi dan tercukupi semua, maka hal tersebut merupakan konsep kesejahteraan. Yang E. Nomor 7, semua yang diminati tapi jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup manusia adalah keinginan, yaitu jawabannya A. Kalau kebutuhan harus dipenuhi. 8. Air bersih di sungai, udara, sinar matahari, sabun cuci, gula, dan kopi adalah contoh pengelompokan barang berdasarkan cara memperolehnya. Ada yang gratis, ada yang bayar. 9. Jumlah kebutuhan masyarakat tidak terbatas, sementara barang dan jasa yang tersedia terbatas. Hal ini merupakan kelangkaan. Jawabannya E. 10. Kebutuhan manusia akan sembako merupakan kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. 11. Berikut ini yang bukan merupakan faktor mempengaruhi kelangkaan. Yang tidak mempengaruhi yaitu faktor teknologi. Jawabannya D. Bukan jawabannya B. Karena yang tidak. Kemudian nomor 12. Dua ini pernyataan manakah yang keliru? Yang salahnya. Kebutuhan akan semakin bervariasi seiring terjadinya pertambahan penduduk. Betul. Semakin tingginya tingkat pendidikan seorang, maka semakin beragam kebutuhan tersebut. Betul. Tinggi rendahnya pendapatan dapat mempengaruhi kebutuhan. Betul. Kebutuhan fisik meningkat seiring pertumbuhan usia. Betul. Perkembangan teknologi dapat menghambat kebutuhan. Ini salah. Jawabannya yang E. Kemudian 13. Perhatikan data jumlah penduduk. Tahun 1992, 190 juta jiwa. Tahun 2016, 240 jiwa. Dan tahun 2 tahun ini aja ya. Data di atas jika dilihat dari sisi positif perekonomian Indonesia adalah jumlah kebutuhan makin meningkat. Ya, pasar makin banyak. 14. Adanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier adalah pembagian kebutuhan atas dasar intensitasnya. Jawabannya yang D. 15. Kelangkaan sumber daya alam, contohnya minyak bumi, bisa diatasi melalui alternatif, mencari sumber daya atau energi alternatif. 16. Suatu yang harus dipenuhi agar tidak terganggunya kelangsungan hidup manusia dinamakan kebutuhan. C. 17. Penyebab terjadinya kelangkaan yaitu adanya jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah alat pemuas kebutuhan. 18. Kebutuhan sekunder bisa menjadi kebutuhan primer. Disebabkan oleh apa? Oleh orangnya, pemakaiannya, pada statusnya atau kondisi seorang. Contohnya, motor harusnya kebutuhan tersier atau sekunder, tapi karena dia bekerja sebagai ojek online jadi primer.
19. Berikut ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan, kecuali apa yang tidak memenuhi kebutuhan. Adat istiadat mempengaruhi tingkat peradaban, mempengaruhi agama, mempengaruhi keadaan politik suatu negara. Nah, ini bisa juga tapi lebih tidak lebih cenderung kepada tidak ya. Perbedaan keadaan wilayah. Jadi jawabannya D. 20. Air di sungai adalah benda bebas. Akan tetapi bila dikemas dalam satu kemasan, maka air berubah menjadi benda ekonomi yang harus dibeli. 21. Benda yang siap pakai dan langsung digunakan tanpa mulai proses pengolahan lagi dinamakan konsumsi. C. 22. Tinta dan bolpen merupakan sesuatu yang saling melengkapi, disebut dengan komplementer. 23. Lowongan pekerjaan di media massa lebih banyak membutuhkan sarjana dibandingkan dengan yang lulusan SMA. Maka Anies setelah lulus SMA ia meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam ini menuntut ilmu merupakan kebutuhan yang akan datang. Segala sesuatu yang bisa digunakan memuaskan kebutuhan manusia dinamakan benda pemuas kebutuhan. 25. Dua ini yang bukan merupakan contoh dari kebutuhan primer bagi seorang pelajar, yaitu yang bukan primer bagi pelajar, yaitu sepeda motor. 26. Contoh dari kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor alam, yaitu faktor alam, yaitu masyarakat daerah pantai membutuhkan baju tipis, sedangkan orang di daerah gunungan membutuhkan baju tebal. 27. Kebutuhan ini apabila dipenuhi akan mendatangkan rasa nyaman, puas, senang, bahagia. Nah, ini berhubungan dengan jiwa atau rohani. Jawabannya yang D. 28. Sepeda motor bagi seorang driver ojek online, tadi udah dibahas, itu menjadi kebutuhan primer. 29. Ibu dia seorang istri yang tidak bekerja, suaminya sebagai pekerja buruh pabrik. Ibu dia berkeinginan memiliki perhiasan, sedangkan keadaan ekonominya tidak memungkinkan. Dalam hal ini perhiasan bagi ibu dia kebutuhan apa? Karena dia orang yang miskin, maka perhiasan jadi kebutuhan sekunder, bisa juga tersier. Nah, jadi karena perhiasan itu harganya mahal, maka masuk tersier. 30. Andi seorang pelajar SMA. Saat ia pergi ke pasar bersama ibunya melihat berbagai macam barang, di antaranya tas sekolah, buku tulis, sepatu, handphone, mobil, remote control, sepeda. Nah, dari barang-barang tersebut yang merupakan kebutuhan primer adalah, dia kan seorang pelajar, maka yang primer adalah tas sekolah, buku tulis, sepatu. Yang ada adalah yang D. 31. Barang yang didapatkan melalui pengorbanan dinamakan barang ekonomi, harus bayar pakai uang. Kemudian 32. Kebutuhan yang tidak terbatas menjadi manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus melakukan pengorbanan, atau bisa juga dengan pilihannya, karena tidak bebas. 33. Yang merupakan inti masalah ekonomi yaitu terbatasnya barang dan jasa, sementara kebutuhan tidak terbatas. Jawabannya E. Kebutuhan tidak terbatas, sedangkan jumlah barang jasa terlangkah. 34. Yang bukan merupakan faktor penyebab terjadinya kelangkaan barang dan jasa yaitu teknologi yang maju, itu bukan. 35. Barang dan jasa yang terbatas dapat dilihat dari pernyataan ini. Mana yang terbatas? Nah, yang E, barang dan jasa kita dapatkan melalui pengorbanan, bisa juga dengan membeli. 36. Andi membuka usaha percetakan. Berapa masalah dihadapi Andi adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengelola usaha tersebut? How? Komoditas apa yang akan dijual? What? Di mana usaha tersebut akan dilaksanakan? Where? Kapan usaha tersebut akan dilaksanakan? When? Konsumen mana yang dapat memanfaatkannya? For whom? Maka masalah pokok ini, masalah ekonomi modern yang dihadapi adalah yang termasuk modern yang mana? Yaitu yang E, 215. What, kemudian how, kemudian for whom, 215.
Nah, nomor 37, pernyataan ini sesuai dengan prinsip ekonomi, kecuali yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil sebesar-besarnya. Nah, jawabannya yang A. Kenapa? Karena ini prinsip yang lama. Tidak mungkin orang memancing ikan paus dengan cacing. Dia harus pakai ikan. Tidak bisa dengan sekecil-kecilnya untuk memperoleh sebesar-besarnya. Jawabannya A. 38. Pernyataan yang bukan merupakan contoh penerapan prinsip ekonomi bagi konsumen diantaranya adalah yang bukan contoh penerapan prinsip ekonomi. Nah, berarti jawabannya yang bukan, yaitu mengetahui jumlah barang serupa yang berbeda, karena itu tidak ada hubungannya dengan kekurangan harga atau diskon dari harga atau harga yang murah. 39. Menekan biaya bahan dan tenaga kerja merupakan penerapan prinsip ekonomi bagi ini tenaga kerja dan bahan, berarti produsen. Jawabannya A. 40. Pelaku yang melakukan kegiatan menghasilkan atau menambah kegunaan barang dan jasa adalah pelakunya, berarti produsen kalau kegiatannya produksi. 41. Perhatikan data berikut. Truk, mesin, komputer, batu bara, tumbuh-tumbuhan, tebu, kayu, minyak bumi, jagung, peralatan, perlengkapan gedung. Berdasarkan data di atas yang merupakan waktu produksi asli, nomor yang asli itu SDA dan SDM. Jawabannya yang E, 2 dan 3. 42. Andi setelah lulus SMA, setelah menjadi seorang pengrajin, Andi setelah lulus SMA menjadi seorang pengrajin. Pengrajin apa? Pengrajin tas dari kulit. Produknya dijual di pasar lokal dan internasional. Dalam hal ini, kegiatan Andi, kalau kegiatannya produksi, kalau Andinya produsen. Jawabannya yang B. 3. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan barang dan jasa adalah kegiatannya itu konsumsi. Orangnya konsumen. 44. Pak Umar seorang guru yang bekerja di SMA 1 Kota Atas Awan. Pak Umar lulusan Universitas Negeri Pelangi. Dalam hal ini Pak Umar adalah SDM yang terdidik. Jawabannya yang B. 45. Pak Andi adalah seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai montir mobil. Pak Andi sebagai apa? Nah, terlatih. Dan harus pelatihan. 46. Pak Hasan membuka usaha catering. Dia mencari seorang driver untuk mengantarkan produknya, seorang tukang masak, akunting untuk membuat laporan keuangan, dan seorang office boy. Dalam hal ini, siapakah yang disebut dengan SDM tidak terdidik dan tidak terlatih? Ya, OB lah, office boy. 47. Ahmad seorang penulis. Karyanya sudah banyak yang diterbitkan dan dijual di pasaran. Dalam hal ini, Ahmad mempunyai modal abstrak, yaitu hak cipta. Nah, paten itu formula. Ini karya tulis. 48. Berikut yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah ini diulang lagi ya, teknologi. 49. Pelaku yang melakukan kegiatan menyalurkan barang atau jasa, ini pelakunya, yaitu distributor kalau kegiatan distribusi. Terakhir 50. Kegiatan pengepakan dan pengundangan merupakan bagian dari kegiatan distribusi. Jawabannya D. Demikianlah pembahasan prediksi soal tengah semester ganjil. Terima kasih.